Seorang anak SD yang bernama Lucinda sedang mencoret-coret kertas dengan angka-angka yang terlihat random. Namun di balik angka-angka tersebut, ternyata adalah sebuah kode di mana akan terjadi sebuah peristiwa besar di dalamnya. Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Hari ini admin Tanfan akan membahas sebuah film dengan judul Knowing. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai di sebuah sekolah dasar di tahun 1959, di mana ada seorang gadis bernama Lucinda yang terlihat tengah sendiri sedangkan teman lainnya sedang asyik bermain bersama. Tak lama kemudian bel masuk pun berbunyi dan di hari itu ternyata Ibu Taylor, yaitu guru yang mengajar di sana, mengatakan kalau besok adalah acara peresmian sekolah ini yang dilanjutkan dengan penanaman kapsul waktu. Semua murid kemudian diminta untuk menggambar seperti apa masa depan nanti. Dan semua gambar-gambar itu akan dimasukkan ke dalam kapsulnya. Kemudian setelah 50 tahun baru kapsul waktu itu akan dikeluarkan. Mulailah para murid menggambar sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Namun yang aneh di sini adalah terlihat si Lucinda ini bukannya menggambar, malah menulis angka-angka yang tidak jelas. Ibu Taylor yang melihat itu kemudian sedikit kesal dan langsung merampas kertas milik si Lucinda ini. Ibu Taylor pun kemudian memasukkan kertas-kertas para murid ke dalam kapsul waktu, tak terkecuali kertas milik si Lucinda. Keesokan harinya, penanaman kapsul pun dimulai. Terlihat murid-murid di sana semuanya pada bergembira. Namun tak sengaja, pandangan Ibu Taylor mengarah ke Lucinda yang terlihat sendiri dengan balon kuning di tangannya. Dan sedetik kemudian, Lucinda pun menghilang entah kemana. Polisi, Ibu Taylor, ibu-ibu tukang sayur, tukang beca, tukang galong, dan seluruh tukang-tukang di seluruh dunia segera mencari Lucinda ini. Yang setelah dicari-cari, akhirnya Ibu Taylor berhasil menemukannya di sebuah ruangan kecil. Di sana ia terlihat sedang mengukir angka-angka dengan tangan yang sudah berdarah-darah. 50 tahun kemudian, ada seorang profesor astrofisika bernama John yang mempunyai anak yang duduk di bangku SD bernama Caleb, yang juga bersekolah di tempat Lucinda dulu. John ini adalah single parent. Ia kehilangan istrinya setahun yang lalu akibat insiden kebakaran di suatu hotel. Dan sampai sekarang dia rindu akan sosok istri tercintanya. Di malam harinya saat ingin tidur, Caleb meminta ayahnya agar datang besok ke sekolah untuk merayakan pembukaan kapsul waktu yang terkubur 50 tahun lalu. Singkat cerita di kampus, John meminta kepada mahasiswa di sana menjelaskan tentang apa itu matahari. Setelah dijawab, John kembali bertanya tentang kenapa matahari bisa berada di jarak yang tepat dari planet bumi, sehingga kehidupan bisa berevolusi. Ia pun menjawabnya sendiri dengan mengatakan jika semuanya punya tujuan dan urutannya sudah ditentukan. Tapi ada argumen yang mengatakan kalau semuanya adalah kebetulan dari hasil rentetan kecelakaan kimia yang rumit dan lain-lainnya. Singkat cerita, setelah kelasnya selesai, John bertemu dengan rekan dosennya yang bernama Philip yang mau mengajaknya untuk ngopi. Namun John baru teringat kalau ternyata dia harus ke sekolah anaknya untuk menghadiri acara 50 tahun sekolahnya. Sesampainya di sana, terlihat para murid sudah berkerumun untuk menyambut kapsul waktu itu. Setelah dibuka, para guru pun memberikan satu persatu kertas di dalam kapsul kepada murid yang berada di sana. Dan secara kebetulan, kertas yang didapat oleh Caleb adalah kertas milik Lucinda. Tak lama kemudian, alat pendengaran yang dipakainya membunyikan suara nyaring yang seperti ada sebuah bisikan yang ia dengar. Yeah, boring. Everyone else got a picture. Singkat cerita, di malam harinya, John bertanya kenapa kertasnya dibawa pulang. What are you doing with this? Tanpa sengaja, John menaruh gelas di atas kertas itu yang membuat kertas itu menjadi basah. Setelah melihatnya lebih dalam, ia pun menjadi penasaran. Ia kemudian mencari tahu arti di balik angka-angka tersebut. John kemudian menyalin barisan angka pertama di kertas tersebut, kemudian mempartisinya. Deretan angka itu terlihat seperti tanggal, bulan, dan tahun. Namun ia tidak mengerti arti angka-angka di belakangnya.
Lalu ia mencoba browsing di internet dan menemukan kalau pada tanggal tersebut terjadi bencana dan ternyata barisan angka yang tertulis setelah tanggal, bulan, dan tahun adalah jumlah korban jiwanya. John menjadi semakin penasaran, kemudian menyalin semua angka yang ada di kertas tersebut ke papan tulis. Ia mengurutkan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun, kemudian mencari tahu kejadian apa yang terjadi pada tanggal-tanggal tersebut, yang kemudian menyisakan barisan angka di belakangnya. Setelah selesai, John mendapati bahwa semua angka yang ditulis di dalam kertas tersebut adalah tanggal kejadian bencana beserta jumlah korban jiwa selama beberapa puluh tahun terakhir. Namun di belakang angka jumlah korban, terdapat angka-angka yang tidak cocok. Meski begitu, angka-angka tersebut terlewati secara berurutan. Ia kemudian menyadari jika angka-angka di kertas tersebut sepertinya adalah sebuah ramalan. Keesokan harinya setelah mengantar Caleb, John pergi ke kampus dan menunjukkan angka-angka tersebut kepada Philip, yang semua sudah ia urutkan berdasarkan tanggal dan jumlah korban jiwa dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Ramalan pertama akan terjadi besok entah di mana. Namun berdasarkan kertas ini akan jatuh korban jiwa sebanyak 81 orang. Ia berharap Philip bisa menjelaskan arti dari angka-angka yang ditulis di kertas tersebut. Philip kemudian bertanya, dalam kertas itu ada urutan angka yang tidak dilingkari. Apa maksudnya? John menjawab bahwa dia juga tidak tahu dan ia masih berusaha mencari tahunya. Mendengar hal itu, Philip berkata mungkin angka-angka itu hanya kebetulan saja atau seseorang ingin mengerjai dirinya dan mungkin saja angka-angka itu memang tidak ada artinya. Merasa tak puas, John kemudian mengunjungi ibu guru yang pernah mengajar Lucinda, lalu ia menunjukkan tulisan angka-angka yang dibuat Lucinda. Ibu guru bercerita kalau anak itu adalah anak yang pendiam dan memang agak sedikit aneh. Sayangnya, Lucinda saat ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namun, ia masih mempunyai seorang anak perempuan jika ia ingin bertanya lebih lanjut, kata sang guru. Sore harinya terlihat sebuah mobil misterius mendatangi Caleb yang sedang bermain. Pria aneh di dalam mobil itu memberikan Caleb sebuah batu hitam. Melihat hal itu, John pun segera keluar dari rumah dan bertanya siapa yang mendatanginya. Caleb berkata, ia tidak tahu. Pria itu hanya memberinya sebuah batu hitam dan tak lama kemudian ia pun pergi. Di rumah, tiba-tiba saudari perempuan John yang bernama Grace datang. Ia bertanya bagaimana keadaan Caleb. Di sini Grace bilang bahwa sudah lama John tidak mengunjungi keluarganya. Grace khawatir kesehatan John dan Caleb. Bahkan Grace menawarkan John jika ia ingin butuh bantuan untuk menjaga Caleb. Ia bersedia melakukannya. Namun John tidak tertarik lalu menyuruh adiknya tersebut segera pulang. Malam harinya, John pun begadang menonton berita di televisi. Ia ingin membuktikan apakah benar akan ada kejadian bencana seperti yang diramalkan di kertas tersebut. Namun hingga pagi hari ia tidak melihat berita kejadian bencana itu. Sore harinya saat di perjalanan menjemput Caleb, terjadi hujan lebat dan John terjebak kemacetan parah. Ia kemudian menyalakan GPS untuk mencari rute alternatif. Namun tanpa sengaja perhatiannya tertuju pada angka koordinat lokasi di peta. John menduga apakah mungkin angka-angka yang tidak dilingkari di belakang jumlah korban adalah koordinat lokasi kejadian bencana. Lalu ia melihat di kertas bahwa lokasi di mana ia berada saat ini persis sama dengan angka yang tertulis di kertas John. Ia kemudian langsung menelpon Grace untuk menjemput Caleb karena saat ini ia masih terjebak macet. Setelah itu, John turun dari mobil kemudian menghampiri petugas yang ternyata terjadi kecelakaan di tengah jalan, tapi tidak ada korban jiwa. John di dalam hatinya bilang, berarti ini bukan kecelakaan yang diramalkan nih. Namun tiba-tiba, seseorang berteriak dan terlihat di hadapannya sebuah pesawat menukik tajam jatuh lalu hancur berkeping-keping. Setelah kejadian itu, John pun pulang ke rumah. Berita kecelakaan tersebut pun langsung disiarkan di televisi dan seperti yang tercatat di dalam kertas ramalan itu, bahwa terdapat 81 korban jiwa.
Para ahli menyebut terjadi gangguan elektromagnetik yang membuat sistem navigasi mengalami gangguan. Malam itu Philip pun datang ke rumah John. Ia mulai percaya bahwa angka-angka tersebut adalah sebuah pertanda. John menjelaskan bahwa angka di belakang jumlah korban merupakan koordinat lokasi kejadian yang pasti. Kejadian itu bukanlah kebetulan belaka, kata si John. Angka-angka di kertas tersebut merupakan ramalan atau peringatan bagi umat manusia. Lalu ia berkata, setelah kejadian kecelakaan pesawat, masih ada 2 musibah yang akan terjadi setelahnya. Setelah Philip pulang, John tidak menyadari ada pria misterius berdiri di bawah pohon dan kemudian tiba-tiba pria itu sudah berada di kamar Caleb sambil menunjuk ke arah jendela. Caleb yang penasaran melihat keluar dan melihat dunia luar dipenuhi api membara. Banyak hewan berlarian, terlihat juga rumahnya dilalap api. Melihat hal itu, Caleb pun ketakutan dan berteriak. Sontak, hal itu membuat John panik. Ia segera pergi ke kamar Caleb dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Lalu John melihat seorang pria berdiri di luar. John mengira pria itu telah menakut-nakuti anaknya. Ia lalu menghampirinya, namun pria itu mendadak hilang entah kemana. Keesokan harinya, John dan Caleb pergi ke rumah Diana, yaitu anak dari Lucinda. John membuntuti kemanapun mereka pergi sampai pada akhirnya John memberanikan diri untuk mengobrol dengan Diana. Setelah berkenalan, John berkata bahwa mereka bertemu bukan karena kebetulan, melainkan karena sebuah takdir. Lalu John bertanya, apakah ibunya Lucinda memiliki sebuah kemampuan penglihatan? Anaknya mendapat sebuah kertas yang ditulis Lucinda yang disimpan dalam kapsul waktu, kata si John. Kertas itu merupakan tanggal peristiwa besar yang terjadi selama 50 tahun terakhir. John juga memberitahu bahwa kecelakaan pesawat yang terjadi kemarin merupakan ramalan ibunya. Ibunya juga bilang bahwa akan ada 170 orang meninggal besok di kota New York. Bahkan 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 19 Oktober, terdapat 33 orang meninggal dalam sebuah kejadian. Namun sebelum John menyelesaikan perkataannya, raut wajah Diana mendadak berubah kemudian meninggalkan John. John pun kemudian menahannya dan menjelaskannya lagi, namun Diana tetap tidak bisa membantu. Malam harinya, John mendengar sebuah berita bahwa akan terjadi serangan teroris di kota New York. John berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan ramalan Lucinda. Ia kemudian berinisiatif segera menelpon FBI agar melakukan penjagaan di lokasi yang dimaksud. Keesokan paginya, John mengantar Caleb ke rumah Grace dan meminta adiknya tersebut menjaga Caleb untuk sementara waktu karena ada hal penting yang harus ia kerjakan. Siang harinya, John mendatangi lokasi sesuai dengan petunjuk ramalan. Ia kemudian mendatangi seorang polisi dan bertanya kenapa mereka tidak melakukan pengamanan di area ini. Polisi itu berusaha menenangkan si John. Tak lama kemudian, John pun pergi ke stasiun bawah tanah. Di sana, ia melihat seorang pria dengan gelagat mencurigakan. Lalu ia pun langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran itu menarik perhatian polisi, kemudian ikut melakukan pengejaran sampai ke dalam sebuah gerbong kereta. Setelah terpojok, ternyata dia bukan seorang teroris, melainkan hanya seorang pencuri biasa. Tak lama kemudian, terjadi gangguan listrik kereta dari arah berlawanan yang membuatnya tidak bisa mengerem. Kereta itu pun tergelincir yang kemudian terjadi tabrakan hebat di dalam stasiun kereta itu. Beruntung, John selamat dari kecelakaan tersebut. Televisi kemudian memberitakan kejadian tersebut. Total terdapat 170 orang meninggal dunia. Hasil investigasi kemudian menyebut bahwa ada kemungkinan terjadi ledakan elektrostatik yang menyebabkan gangguan listrik. Hal tersebut sama dengan penyebab insiden jatuhnya pesawat 2 hari yang lalu. Saat John kembali ke rumah, Diana dan putrinya ternyata sudah menunggunya. Lalu Diana berkata sebelumnya John menyebut bahwa tanggal 19 Oktober akan terjadi kejadian musibah. Ibunya memberitahu bahwa tanggal tersebut adalah hari kematiannya. Singkat cerita, Diana mengajak John pergi mengunjungi tempat peristirahatan terakhir Lucinda, berharap John mungkin bisa mendapatkan suatu petunjuk di sana. You seen this? That last number. Lalu Diana menunjukkan tulisan terakhir di kertas tersebut. Menurutnya itu bukanlah sebuah angka melainkan huruf.
Putrinya juga sering menulis huruf namun dalam keadaan terbalik. Saat masih kecil, ibunya bercerita kalau ia sering mendengar bisikan-bisikan aneh, sampai suatu saat ayahnya membawanya pergi dan berkata kalau ibunya mengalami gangguan jiwa. Dan alasan ia pindah ke sini karena ia ingin bersiap-siap sebelum segalanya berakhir, namun ia meninggal tidak lama kemudian. Setelah masuk di kamar ibunya, mereka melihat kliping kejadian musibah yang diramalkan. Setiap hari ibunya selalu memandangi sebuah gambar dewa matahari. She used to stare at this picture for a while. John menemukan beberapa batu hitam kecil mirip dengan batunya si Caleb. Ia juga menemukan ada tulisan-tulisan misterius di bawah ranjang. Sementara itu, di mobil, Caleb dan anak Diana mendengar bisikan-bisikan misterius. Lalu beberapa pria berpakaian hitam mendekat, lalu berbisik agar ikut bersama mereka. Karena ketakutan, Caleb pun membunyikan klakson agar John dan Diana keluar. Caleb memberitahu kalau pria-pria misterius itu kembali lalu mengajak mereka pergi. Dari kejauhan, John melihat salah satu dari mereka berada di tengah semak-semak. Ia lalu mengejarnya. Ketika mendekat, pria misterius itu mengeluarkan cahaya dari mulutnya lalu menghilang entah kemana. Setelahnya mereka kembali ke rumah. John dan Diana kembali berdiskusi sebenarnya apa maksud dari angka-angka terakhir itu yang disebutnya sebagai huruf. Pada urutan angka sebelumnya, Lucinda selalu menambahkan lokasi koordinat. Apakah mungkin ada kesalahan dalam penulisan tersebut setelah selama ini semua ramalan itu benar? Karena hari itu sudah larut malam, akhirnya Diana dan anaknya pun menginap di rumah John. Keesokan paginya, John melihat anak Diana sedang mewarnai gambar favorit mendiang Lucinda. Ia berkata bahwa gambar itu adalah matahari. Melihat hal itu, John pun mengetahui sebuah hal dan langsung mengajak mereka semua pergi ke observatorium di mana Philip bekerja. Setelah sampai, John menunjukkan kepada Philip mengenai aktivitas matahari yang pernah ia publikasikan beberapa waktu yang lalu. Ia kemudian menemukan nyala api terbesar yang belum pernah terjadi selama ini. Data yang mereka dapat sebenarnya adalah sebuah peringatan untuk semua orang. Ia kemudian mensimulasikan ledakan solar flare berdasarkan data yang ia miliki. Terlihat bahwa nyala api tersebut adalah yang terbesar sepanjang kehidupan matahari. Dengan kata lain, jika itu terjadi, solar flare akan langsung menghancurkan lapisan ozon dan membuat bumi tidak memiliki pelindung, yang artinya panas dari cahaya matahari langsung mencapai permukaan bumi, kemudian menghanguskan segalanya yang membuat bumi menjadi planet tanpa kehidupan. Gangguan elektrostatis yang menyebabkan dua musibah sebelumnya mungkin berkaitan dengan peningkatan aktivitas matahari. Pemerintah pasti sudah mengetahui hal tersebut dan tidak lama lagi hantaman solar flare akan segera diumumkan ke publik. Ia berkata pasti ada maksud dari semua ini. Besok adalah tanggal 19 Oktober di mana kiamat itu akan terjadi. John pun menyesal mengetahuinya sedangkan ia tidak bisa melakukan apapun. Diana diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Menjadi sangat menyesal karena selama ini telah menganggap ibunya gila. Seandainya ia mengetahui kiamat datang secepat ini, maka ia akan banyak-banyak berdoa serta beribadah. Namun sayangnya semua itu sudah terlambat. Lalu Diana bertanya, bagaimana jika mereka berlindung di bawah bunker atau di dalam gua? John menjawab, hal itu bisa mereka lakukan, setidaknya mereka harus mencoba. Setelah kembali ke rumah, John menelpon sang ayah yang sudah lama sekali John tidak berkomunikasi dengannya. Ia meminta agar sang ayah bersama ibunya atau Grace berkumpul lalu menyimpan stok makanan sebanyak mungkin. John meminta agar mereka pergi ke ruang bawah tanah. John berkata kalau matahari semakin panas dan bisa membahayakan keselamatan mereka. Ayah John ini adalah seorang pendeta. Hari ini ia tidak bisa pergi kemana-mana. Ayah John mengatakan, jika memang hari yang ditentukan telah tiba, maka ia sudah siap dipanggil kapan saja. Saat kembali ke kamar Caleb, John menemukannya menulis angka-angka di atas kertas. Ia tidak menghentikannya meski John mengambil kertasnya, bahkan melanjutkan menulis di atas meja dengan kukunya. John menjadi ingat perkataan Bu Guru bahwa Lucinda pernah bersembunyi di dalam gudang dengan keadaan tangan terluka. Saat itu Bu Guru berkata ia mengambil kertas Lucinda sebelum ia menyelesaikan tulisannya. Bisa jadi tulisan lanjutannya adalah petunjuk yang ia tulis di pintu gudang.
Tak berpikir panjang, John pun kemudian mengajak Diana dan anak-anak pergi ke sekolah dan mencari gudang di mana Lucinda pernah bersembunyi sebelumnya. Lalu ia mengambil pintu tersebut dan mengamplasnya untuk mengetahui angka yang ditulis Lucinda. Menurutnya, angka-angka di balik pintu itu adalah petunjuk lokasi di mana mereka harus pergi. Namun karena tidak sabaran, Diana mengajak Caleb dan anaknya untuk pergi ke bunker tanpa sepengetahuan John. Dan saat John kembali ke mobil, Diana, anaknya, dan Caleb sudah tidak berada di sana. Menjelang malam, Diana mampir ke sebuah rest area. Di sana, barulah berita tentang kiamat itu tersiarkan. Warga dihimbau untuk berlindung di bawah bunker dengan menyimpan stok makanan sebanyak mungkin. Tanpa sepengetahuan Diana, Caleb kemudian menelepon John dan memberitahu kalau mereka berada di sebuah rest area. Diana juga ternyata memberitahu John untuk segera menyusulnya dan memberitahu John di mana mereka berada. Ia akan membawa anak-anak ke tempat yang aman. John mengatakan kalau angka-angka yang ditulis di pintu adalah koordinat lokasi tempat peristirahatan terakhir Lucinda. Petunjuk terakhir itu mengatakan kalau mereka harus pergi ke sana. Namun Diana bersikeras kalau ia akan pergi ke bunker bersama anak-anak. Kemudian John memberitahu kalau bunker tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari nyala api. Radiasi matahari akan menembus bumi sedalam 1 mil. Satu-satunya tempat yang harus mereka datangi adalah rumah ibunya. Belum selesai menelpon, lagi-lagi datang pria misterius berjubah hitam yang langsung masuk ke dalam mobil Diana lalu membawa Caleb dan anak Diana pergi dari sana. Diana yang panik langsung mengambil sebuah mobil untuk mengejarnya. Namun di tengah jalan ia tertabrak truk yang membuatnya sekarat. Saat John sampai ke lokasi di mana Diana sebelumnya berada, ia bertanya kepada seseorang, apakah ia melihat seorang wanita bersama anak-anak. Pria itu memberitahu 2 orang pria aneh mencuri mobil si wanita, lalu membawa anak-anaknya pergi sambil menunjuk ke sebuah arah. Di perjalanan, John menemukan kendaraan yang ditumpangi Diana. Petugas medis berusaha menolongnya, sayangnya tepat pukul 12 malam Diana meninggal dunia persis seperti apa yang dikatakan si Lucinda. Diana. Setelah itu, John mendatangi rumah Lucinda. Ia berpikir pria-pria misterius itu mungkin membawa anak-anak ke sana. Sesampainya di sana, John melihat ada banyak batu-batu hitam mengarah ke suatu tempat, lalu menemukan mobil milik Diana terparkir di sana. John pun kemudian melihat ada seorang pria berdiri. Ia lalu bertanya di mana anak-anak. Tidak lama kemudian, anak-anak pun muncul menghampirinya. Caleb berkata kalau mereka adalah orang baik yang akan menjaga mereka berdua. Anak Diana juga berkata kalau ibunya telah aman bersama mereka. Lalu Caleb memberitahu kalau mereka sengaja datang untuk menjemputnya agar manusia terpilih bisa memulai kehidupan baru di suatu tempat. Tak lama kemudian, sebuah benda mirip pesawat angkasa mendarat lalu Caleb mengajak sang ayah untuk ikut bersamanya. Namun seorang pria menghalanginya. Caleb menerjemahkan perkataan pria itu. Ia berkata hanya yang terpilih saja diperbolehkan ikut bersama mereka. Dengan kata lain, malam ini adalah malam perpisahan John dan putranya Caleb. Tentu saja si anak akan memilih sang ayah apapun yang terjadi. Namun John meminta agar putranya tersebut pergi bersama mereka menuju tempat yang lebih baik. Pria-pria berjubah hitam itu kemudian berubah menjadi sosok bercahaya mirip alien, lalu membawa Caleb dan Abby yaitu anak Diana terbang ke angkasa. Dan ternyata tidak hanya satu pesawat angkasa saja, namun banyak pesawat angkasa menjemput manusia yang memiliki keyakinan. Tersisa John yang terlihat terbaring lemas di tanah. Betapa ia sangat menyesal selama ini menjadi orang yang tidak memiliki keyakinan. Keesokan paginya, John pulang ke rumah orang tuanya. Di perjalanan ia melihat terjadi kerusuhan di mana-mana. Kota terbakar. Orang-orang panik setelah mengetahui bencana yang akan datang. Sesampainya di rumah, John disambut Grace. Grace kemudian bertanya di mana keponakannya. John menjawab bahwa Caleb sudah aman. Setelah berjumpa dengan sang ayah, John langsung meminta maaf jika selama ini ia mengabaikan nasihatnya. Ia juga sangat menyesal bertemu dengannya di saat terakhir seperti ini. Sang ayah pun memaafkannya. Kemudian mereka berpelukan. Sesaat kemudian, solar flare datang menyambar, merobek lapisan ozon yang membuat cahaya matahari langsung menembus bumi. Perlahan,
Panas matahari menghancurkan semua yang ada di permukaan dan terjadilah kiamat bagi segala kehidupan yang ada di bumi. Sementara itu, anak-anak berjiwa bersih dibawa ke sebuah planet indah di mana mereka akan memulai segalanya dari awal dan kemudian film pun berakhir. Waduh. Film ini emang keren banget sih. Banyak pesan-pesan yang dapat kita ambil di sini. Salah satunya adalah jangan menunggu kematian datang baru bertobat. Karena sesungguhnya jika sudah terlambat tak ada yang dapat dirasakan kecuali penyesalan belaka. Ingat, penyesalan selalu datang terakhir, kalau permulaan berarti pendaftaran. Ngomong-ngomong soal pendaftaran, bisa kali aku mendaftar di hatimu. Oke lah, itu dia film kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya Admin Tanfan, pamit undur diri dan terima kasih. Sampai juga ngerangkum film yang banyak.